Ketiga Alien Soldier. Alien Soldier? Alien Soldier, yes. Kok gue banyak yang nggak tahu ya? Kayak gue nggak cocok gue bawain retro anjir. Alien Soldier, oke. Iya. Screen ya, oke. Sendiri. Halo, selamat siang ya buat sekumpulan bapak-bapak di hari Minggu. Jadi mungkin seperti yang bisa kalian lihat ya, bahwa hari ini yang menjadi bapak-bapak bukanlah gue seorang sendiri. Jadi gini Mas ya. Jadi sebelum kita mulai diskusi mengenai masalah retro game kali ini, jadi kali ini dengan bangga saya mengatakan bahwa saya kalau kalian bisa lihat ya, bukan saya yang paling tua. Ya, itu dia ya. Sekarang langsung itu celah umur. Mau buka umur ini. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah podcast di Repsul, gua bukan yang paling tua. Jadi mungkin buat bapak-bapak di atas gua nih sekarang ya bisa mungkin buat ini aja, buat sekedar intermezzo aja di awalnya, bahwa pada dasar di Repsul ini, pada saat ini di antara gua, Dani dan Pram, gua lah yang paling tua gitu ya. Oh gitu, baiklah. Tapi muka paling muda, tapi muka paling muda ya, tapi muka paling muda. Oke, baiklah. Sekarang paling muda berarti. Sekarang paling muda. Sebelum kita mulai akan gue perkenalkan dulu bintang tamu gue dua di atas ya, di atas ini karena posisi saat ini gue di bawah. Nah jadi di sebelah kanan tuh ada Mas Andreas ya, di sebelah kiri gue ada Pak Komandan. Pak Komandan tuh nama panjangnya siapa Pak Komandan? Nama saya Delta Pythagoras Dentalis. Delta Pythagoras Gintalis. Dari namanya lo bisa tahu angkatan berapa dia ya. Karena gue yakin zaman sekarang tidak ada orang tua yang menamakan anaknya adalah Delta Pythagoras. Karena Pythagoras pasti banyak bertanya, apa itu Pythagoras mah? Tidak ada yang tahu ya. Itu dia. Ponakan gue tahu. Oh tahu ya. Berarti kalau mau lebih tua lagi aljabar ya sekarang. Aljabar. Ya mungkin bisa beta aljabar senantiasa itu dia. Nah jadi hari ini dari Mas Andreas ini kalau sekalian gue perkenalkan, Mas Andreas ini adalah perwakilan dari satu channel YouTube yang namanya PAPIG. Jadi PAPIGEE ya, benar ya? PAPIGEE. Jadi PAPIG adalah sebuah channel retro games yang bermaksud melampaui Repsul, tapi belum bisa ya. Kok terlalu jujur ya? Someday. Tapi by the way, kenapa gue ajak juga dari Mas Andreas ini sebagai perwakilan dari PAPIG karena terus terang di antara semua retro games channels ya, tentunya selain Repsul yang ngebahas retro games di Indonesia berbahasa Indonesia dengan eksekusi video paling bagus menurut gue adalah PAPIG ya. Jadi mungkin sebelum kalian mulai mungkin kalian bisa cari referensi di YouTube channel namanya PAPIG ya, PAPIGEE ya, PAPIG. Kalian bisa lihat di situ mereka fokusnya ada di retro games gitu. Nah, kalau Bapak Delta saya yang di sebelah kiri sudah jelas mukanya retro. Nah, jadi sudah jelas kita sudah tahu bahwa di sini kalau kita ngomongin masalah retro, gue rasa Bapak Delta ini ya, atau Komandan, kita manggil Komandan, jadi nggak enak kalau manggil Bapak ya. Kalau Komandan ini jelas memiliki pengalaman atau experience terhadap retro games yang sebetulnya harusnya jauh melebihi gua gitu. Jadi saat ini ada sekitar 144 orang yang nonton dan mudah-mudahan 144 orang ini ada di antara umurnya harusnya di antara 18 sampai 24 ya. Harusnya di antara 18 sampai 24 di mana harusnya muda banget ya. Lo enggak usah ngomong muda ya. Ya enggak usah ngomong itu, bilang aja Gen Z lah. Iya, Gen Z ya. Karena kalau kau dihitung kaum millennials itu termasuk gue tuh kaum millennials. Tahun 80 itu kaum millennials ya. Jadi Gen Z ya. Langsung subscribe tuh katanya. Langsung subscribe PAPIG itu. Mantap. Mantap. Nah, ayo dong. Mantap ya. Nah, jadi gue akan mulai dulu dari satu topik yang mengenai kenapa sih kita mau ngebahas retro games hari ini, guys? Boleh dari siapa dulu? Dari Pak Delta mungkin? Dari Pak Komandan? Karena kalau istilahnya gini ya, kalau untuk masalah retro game kan memang sekarang entah kenapa mulai naik lagi ya, apalagi semenjak dari perusahaan besar kayak Nintendo itu ngeluarin konsol Famicom dan NES yang versi mini ya. Itu kan jadinya
orang jadi terutama yang angkatan kita nih, apalagi yang dulunya cuman main NS yang entah nebeng dari temen atau nebeng tetangga gitu kan. Iya. Kalau yang sudah mapan kan bisa beli sendiri gitu loh. Beli sendiri gitu ya. Nah, dan itu bisa menikmati dan akhirnya nurun ke anaknya, dikenalin sama anaknya, ini loh game waktu papa dulu mainin gitu ya, atau mainin ya entah itu. Apalagi kan beberapa juga malah ada yang lebih unik lagi, Game & Watch. Rilis Game & Watch tapi gamenya Super Mario Bros. Iya, yang baru itu ya. Itu jadi yang fenomena juga kan. Betul. Nah, yang sangat di-milking sekali harganya ya. Ya itu dia, dan akhirnya juga banyak perusahaan yang bahkan bisa dikatakan kayak contohnya Sega yang sekarang sudah bisa dikatakan pensiun dari dunia konsol, itu mulai mau masuk lagi dengan ngeluarin versi mininya juga gitu, dari Genesis Mini atau Mega Drive Mini, kemudian sampai dia ngeluarin Game Gear Mini. Itu kan ya bener-bener istilahnya kita yang sebagai kaum, ya kalau saya istilahnya Gen X milenial awal itu kayak di milking lagi gitu, ayo jangan lupakan masa lalumu gitu, teruskan masa lalumu ke bawah gitu kan. Jadinya ya akhirnya ya retro juga mulai naik lagi gitu, dan memang kenyataannya suka nggak suka video game retro itu masih dalam tanda kutip masih punya nilai lebih dibandingkan yang sekarang gitu. Kalau saya kalau saya pribadi ya melihatnya sih itu gitu. Karena sekarang sih seperti yang kayak komandan bilang kan, yang Neo Geo pun juga ngeluarin, kayak 8 Games pun juga ngeluarin gitu versi mini mereka, dan banyak perusahaan yang mulai pengembang terkenal buat license game-nya untuk dibikin versi mininya pula juga ada banyak. Gitu. Dan terlepas dari game pun juga style retro pun juga marak sekali, apalagi di dalam game gitu, indie game, terutama kayak base 2D sprite-nya atau low polygon gitu, kayak low polygon zaman-zaman PlayStation 1, Sega 1 nama N64 kan karena marak kembali gitu. Ya, jadi intinya sama-sama bahwa saat ini tuh artinya retro games juga udah mulai pamornya mulai naik lagi belakangan ini ya. Gitu. Dan juga ini kalau nggak salah ada yang bilang kan kalau fashion kan itu muter doang kan, fashion kan, akhirnya baik lagi gitu. Dan ini pun juga sekarang berlaku ke dunia kayak dunia televisi gitu sama dunia perfilman. Akhirnya kan judul-judul lama dibikin lagi reboot, keluarin lagi sequelnya setelah sekian lama gitu. Dan aja kayak sekarang di Hollywood, film studio lebih berani ngeluarin judul-judul lama dibikin ulang baru karena tahu udah ada masanya gitu. Udah pasti laku minimal gitu kan. Nah, kalau ke video game kan sekarang akhirnya banyak ngeluarin versi remaster. Kalau nggak sama apa yang paling baru mungkin remake lah kayak FF7 gitu. Itulah kenapa kita membawa retro lagi hari ini, karena terus terang udah lama banget di Repsol sendiri kita tuh nggak ngomongin atau nggak bikin podcast mengenai masalah retro. Jadi hari ini gue khusus kumpul sama komunitas-komunitas dari retro ya, karena udah lama banget ya. Gue juga gue udah lama banget hiatus dari dunia komunitas peretroan gitu. Jadi I don't know what happens there sekarang gitu ya. But one thing for sure, gue tetap masih suka mainin game retro gitu yang pasti ya. Komandan ini udah mulai main game itu sejak tahun berapa? Waduh. Buka kartu jadi. Nggak apa-apa, karena gue pertama kali tahun 88 ya, SD ya. Lalu SD tahun berapa nih SD-nya nih? SD-nya tahun saya lupa mah persisnya, cuman ya sekitar 80-an lah. 80-an, oke. 80-an. Berarti zamannya NES itu ya, era NES itu ya berarti ya. Zaman NES, bahkan zaman Atari pun masih ada waktu itu kan, cuman memang ya kan itu kan emang hanya untuk kalangan tertentu yang punya kan. Jadi saya lebih sering ya main ke tempat teman yang punya gitu, ke di komplek gitu ya. Terus ada yang punya NES, saya juga main ke sana. Terus kalau 90-an itu mulai masuk Sega, Mega Drive ya sama, saya juga lebih sering main ke tempat teman. Bahkan lucunya saya malah lebih jago daripada teman saya yang punya gitu kan. Biasanya gitu ya. Bisa. Dan tapi benar-benar yang saya punya konsol sendiri itu tahun 96 97 lah, waktu saya punya PS1. Nah, dari karirnya sendiri Mas Pak Komandan ya, gue ngomongnya jadi agak sopan, gue nggak enak gitu sama orang tua ya. Agak nggak enak gitu sama orang tua ya. Nih agak ingat sekali lagi tahun 80 SD. Gue bahkan tahun 80 masih TK gitu ya.
Apalagi yang denger pagi nonton podcast. 80 itu tahun berapa? Saya belum ada. 80 belum lahir gue. Nah jadi oh nanti yang paling muda gue di sini ya, paling muda. Nah kalau Pak Komandan, kalau misalnya kita ngomongin karir di dunia games, jadi pernah nggak berkarir di di dalam ruang lingkup games gitu? Karena kan kalau kita ngomongin tahun 80, tahun 90 di Indonesia pun termasuk era kemasannya video games kan sebetulnya kan. Yes, tapi segini, kalau kemasan mungkin nggak terlalu banget ya, karena kalau menurut saya itu justru bener-bener booming game jadi gede banget itu justru di 90-an, 90 lebih tepatnya 96 sampai 2000-an. Oke. Karena era PS itu dan saya ya seperti dilihat sendiri, saya pakai kaos ini ya. Ini sebetulnya kan salah satu terbesar di Bandung dan Jakarta waktu itu ya. Vega Game Station, oke. Ya, saya juga pernah di Game Station juga tahun 99. Jadi salah satu kontributor artikel juga. Oke, apa namanya? Convoy X. Ya, Convoy X. Ya, oke. Ya itu sebetulnya nama bisa dikatakan itu stage name saya waktu di Game Station waktu itu. Oke. Itu tahun 99. Oke. Dan itu saya sempat pegang proyek juga dari Game Station, Game by Phone. Jadi saya buka channel telepon untuk ngasih guide untuk memecahkan game-game tertentu. Misalnya Final Fantasy 8 stucknya di mana. Oke. Saya kasih tahu caranya gitu, segala macam. Dari Final Fantasy 8, Resident Evil 1, 2, 3. Semua, dan nggak hanya PlayStation waktu itu, semua game. Jadi dari PS, Nintendo 64, Sega Saturn, Dreamcast. Oke, karena pada zaman itu memang itu ya, konsol-konsol itu yang ini ya, yang lagi populer pada masa itu ya. Oke. Ya, dan saya ngerjain proyek itu sampai tahun 2001. Kemudian saya juga sempat yang buka jalan buat waktu itu persiapan acara Game Station di Space Tune kok nggak salah ya. Iya. Termasuk istilahnya buka jalan awal untuk supaya bisa masuk ke stasiun televisi. Tapi emang di awalnya dari project by phone dulu gitu. Terus aku ngasih training sama anak yang di bawahku. Udah sampai itu. Cuman karirku sempat stop di situ karena lain dan suatu hal. Ya pada itu karir saya sudah lagi naik. Akhirnya udah ditarik. Jadi saya resign dari kerjaan saya. Akhirnya saya pindah kuliah dari teknik mesin ke sastra Jepang di Bogor, di Pakuan, Universitas Pakuan. Pakuan. Oke. Sekarang saya karirnya lebih ke penerjemah, lepas dan ngajar dan siaran juga. Oke. Radionya radio di mana? RRI. Radio Republik Indonesia. Tuh, Bogor. guys, tunggu dulu ya. Dilihat dari umurnya, kerja di RRI, kerjanya di RRI gitu ya. Pas, cocok, nggak ada yang protes, karena pas, settingannya pas. Tapi caranya segmennya beda Pak, segmennya Jepang doang. Oh emang ada ya? Ada, dan sekarang cuman satu-satunya di Indonesia yang punya segmen itu. Yes. Oke. Acaranya di hari Kamis jam 8 malam sampai jam 10. Nama acaranya Sharing Time with Jamanlo, Japan Mania Lover. Oke. Nah kalau si Mas Andre sendiri gimana nih? Bagaimana lo bisa relate sekarang lo dengan dunia game retro? Serius ya? Ya mungkin kan awalnya lagi bosen zaman sekarang dan berapa tahun gak nyentuh konsol, iseng-iseng buka internet mau main game emulator, apa nih yang buat Macintosh yang enak kan? Pakai OpenEMU, ya udah akhirnya balik lagi main game retro. Nah pas lagi mulai asik-asik main game retro, ada channel PUBG nih baru tayang gitu pertama kali. Say hi sama si Eric, dia butuh narasumber, kebetulan gua paham tentang dunia gamenya, ya udah dari situ ikut jadi kreatifnya PUBG. Oke, itu tahun berapa berarti mulai? 2 tahun lalu kalau nggak salah. 2 tahun lalu ya? Cocok ya maksudnya ya? Iya. Ngedit dan lain-lain gitu, anak di kafe banget lah kerjaannya ya? Oke. Ini by the way ada yang nanya RRI apa itu? Guys? Akhirnya kejadian ya. Ada yang nggak tahu RRI itu gila gue. Ya maklum lah. Ya saya juga maklum. RRI itu Radio Republik Indonesia. Biasanya kalau pagi-pagi tung 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 Radio Republik Indonesia. Habis itu Indonesia. Habis itu masih bertahan. Sekali di udara tetap di udara.
Jadi dulu masih kalian nggak tahu RRI itu tonggak perjuangan bangsa guys ya. Yes. Aduh ya Allah, ada yang masih itu ini nanya bercanda apa beneran nih nanya nih RRI ya Allah. Mungkin Google aja deh. RRI itu apa sih? Di Wikipedia ada kok, Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia guys ya, tolong please lah guys ya, please anjir kok. Gue sih agak sedih ya kalau ada yang nggak tahu RRI sih ya. Tadi kan sempat mention mengenai masalah guide by phone. Ya kan, guide by phone yang terus terang gue nggak tahu how it works dan pertama kali gue tahu guide by phone itu pertama kali dimulai sama Nintendo zaman dulu ya. Jadi Nintendo itu punya Nintendo Power, di mana Nintendo Power itu fokus ke game-game Nintendo doang, tapi kan fokus ke game-game Nintendo doang, di mana zaman dulu buku walkthrough juga belum banyak gitu ya. Buku walkthrough juga belum banyak dan orang-orang yang kesusahan menyelesaikan sebuah game dia telepon. Iya. Dia kan telepon. Nah, kalau di zamannya Pak Komandan itu ketika Game Station sudah berdiri dan pada tahun 99 gue ingat banget di tahun 99 itu adalah di mana media game itu sudah cukup marak ya, karena itu juga merupakan masa seingat gue itu masa kemasannya media game di Indonesia. Betul. Jadi ada mungkin kalau bisa gue sebutin satu-satu mungkin ada Tabloid Fantasi masih ada, Hopla masih ada. Lalu ada Game Stations, ada 3D waktu itu sebelum adanya Ultima ya. Ultima terus ada lagi ada Game Master, ada Hot Game. Itu ada banyak juga gitu. Dan pada zaman itu kan semuanya udah ngasih walkthrough dan juga cheat gitu. Nah, bagaimana guide by phone ini bisa works di zaman itu, Mas? Kebetulan jadi gini kan, kita di Game Station itu juga kebanyakan kita selain reviewer, kita juga player kan, kita juga main. Dan waktu itu Vega tuh memang lagi banyak ngerekrut yang player, yang pemain juga gitu. Jadi salah satunya kan saya. Kemudian kalau kenal Aditya Ray, ya tahu, gue tahu. Ya, itu satu letting sama saya. Cuma kalau dia memang fokusnya waktu itu lebih fokusnya ke Dreamcast, terus akhirnya dia pindah ke divisi yang lain di Animonster waktu itu. Nah, saya stay di Game Station. Nah, dari kita bikin review, terus kemudian kita juga pernah bikin guide juga dari kita main. Kadang-kadang kita juga dapat sumber dari luar. Nah, itu yang kita pakai buat guide by phone. Jadi kalau misalnya mereka dan kita waktu itu kan kita juga pernah bikin cetakan sendiri juga ya, namanya Game Guide kalau nggak salah di Game Station ya, terbitan namanya Gindo itu. Nah, dari Game Guide itu yang jadi patokan kita untuk guide by phone. Dan itu aku ingat banget itu salurannya itu saluran premium. Jadi kalau yang pulsanya beda dengan pulsa telepon biasa ya. Iya. Itu mahal tuh ya, itu mahal tuh ya. Mahal. Dan seberapa banyak sih orang yang telepon itu kan kalau nggak salah tuh 2.000 per menit atau berapa seingat gue pada zaman itu ya. Pada zaman itu. Dan mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin tidak relate. Apa itu telepon premium? Mungkin Anda tidak tahu ya, karena zaman dulu telepon premium itu dipakai banyak hal. Salah satunya adalah telepon enak-enak ya, telepon enak-enak itu juga. Dan itu aku ingat banget itu sebelah. Jadi itu kan satu ruangan besar tuh. Kami buat game by phone itu cuma dapat 2 booth, istilahnya dua tempat gitu. Iya. Nah, pasti di sebelah saya itu yang khusus buat channel enak-enak. Channel enak-enak jadi. Mungkin dan jujur aku salut sama yang operator handle yang itu. Mereka bisa bersuara begitu, tapi aku ngeliat sendiri gitu. Itu posenya mah biasa. Gini ya. Ya Mas, gimana gitu. Jadi kayak nelfon biasa. Jadi aku jadi mulai tahu. Jadi kayak mungkin kalau mohon maaf kalau seiyu film hentai mungkin kayak gitu juga. Oke. Nah, jadi itu ya guys ya. Jadi hotline dulu zaman dulu itu adalah sesuatu yang cukup mahal. Jadi yang paling terkenal memang adalah hotline enak-enak dulu zaman dulu yang populer. Nah, tapi untuk game sendiri berapa rame yang menggunakan saluran itu, Mas? Lumayan rame ya kebetulan ya, di luar dugaan saya juga. Kalau minggu pertama mungkin belum ya, cuman begitu Game Station mulai mengiklankan juga, itu jadinya lumayan Pak. Kita tuh operasional dari jam 9 sampai jam 8 malam. Itu sehari bisa sampai 100 penelpon lebih. Wis. Wah, gue baru tahu loh nih. 100 penelpon belum. Gak 5 menit Pak, bisa sampai 15 menit, bisa setengah jam kadang-kadang. Kak, ini ya jangan ditutup ya. Ya saya sih nggak akan nutup ya, silakan aja. Karena kan tarifnya dari situ ya, penghasilannya dari situ. Tarif Anda itu gaji kami.
itu bisa sampai setengah jam itu, maksud gua penelponnya kebanyakan dari daerah mana? Kan Jabodetabek kan harusnya udah ke distribute masalah majalah-majalah itu gitu loh. Iya. Tapi kayaknya mungkin ya itu tadi karena buat mereka kalau nunggu karena kan gini, kadang-kadang kalau untuk game session sendiri kadang-kadang untuk guide itu kan nggak langsung guide full langsung dari awal sampai tamat kan, kadang-kadang dipecah dulu dibagi berapa chapter gitu kan. Iya. Nggak sabar gitu kan. Ayo udahlah mending gua telepon aja deh. Ya udah telepon karena kalau kita sendiri kan kita sudah pegang kitabnya, udah kita pegang kitab sampai tamat gitu. Jadi ya buat mereka itu yang tidak sabaran ya pasti akan nelfon kita. Anjay, ini bagi kalian yang tidak tahu ya, ini adalah profesi terhormat zaman dulu ya. Kadang-kadang kan kalau cuma baca kan kadang-kadang dibatasin karena malaman ya. Masalah halaman. Jadi kadang-kadang tidak bisa terlalu detail, kita harus kemana gitu. Jadi kadang-kadang di skip harus ke sini, harus ke sini gitu kan. Kayak misalnya Resident Evil. Walaupun kalau misalnya kalau benar-benar disedusin ditamatin paling banter cuma 3 jam, tapi kan untuk mencapai sampai tamat itu kan kadang-kadang aduh stuck di sini nih, mesti tunggu edisi berikutnya. Nah, itu dia males kan kadang-kadang orang-orang. Betul. Itu dia betul. Oke. Ini profesi yang sangat terhormat sekali ya guys. Kita harus berterima kasih loh bagi Oh iya. Literally game master karena namanya dulu kan istilahnya bahkan even di Amerika zaman Nintendo itu juga istilahnya mereka kan untuk mereka ini yang mengerti itu kan istilahnya game master ya istilahnya. Karena orang yang sudah memasteri gamenya jadi udah tamat ngerti di mana ada Easter egg ini bisa nyari jalan rahasia juga ke sini itu semuanya ada di situ dan game master yang tahu tuh ya game master itu gitu loh. Mungkin bagi kalian yang belum tahu memang dunia game itu terus terang bagi gue sendiri karena gue juga hidup di era yang sama gitu ya sama komandan ini. Jadi pada era 90-an itu benar-benar semua apapun yang berbau video games itu jadi duit ya, feeling gue ya. Karena majalah game itu segitu banyaknya jadi sampai gue juga bingung sendiri nyari referensi game ya. Dan majalahnya pun referensinya juga sangat banyak sekali gitu. Nah dari lo sendiri Andreas, majalah apa yang lo baca pada masa itu cuy? Dari kecil ya itu pertama kali tahu Game Pro yang dari luar. Kedua Megindo volume 2. Megindo volume 2 itu yang mana ya? Ada ya dulu ya? Yang bahasnya kalau nggak salah Dynasty Warrior. Oke. Itu di awal tahun 90-an di akhir-akhir tahun 90-an juga berarti itu ya? Gue baru lihat majalahnya tuh tahun 96 waktu main ke rumah saudara. Anjay, oke. Kalau dari luar negeri gue pilihnya Game Pro. Game Pro, oke. Kalau untuk Indonesia gue demennya ini sih Ultima, oke. Mungkin bagi teman-teman di sini yang nggak relate gitu ya, majalah game itu ada banyak sekali rubriknya. Di antara semua rubrik itu mana rubrik apa yang lo suka? Rubrik favorit malah bukan dari Ultima, malah dari majalah sebelumnya Ultima, dari 3D. Oh iya 3D itu kan nenek moyangnya Ultima ya. Iya, rubrik yang gue demen tuh Anitopia yang nulis Ray. Oke. Itu tentang anime ya? Karena bahas anime. Iya, oke. Majalah Ultima, majalah favoritku zaman SD gitu ya. Beli majalah gue cuma ngincar bonus posternya. Iya. Karena poster itu juga salah satu ini ya, hal yang menarik di majalah game zaman dulu. Kita tadi udah di awal dimention juga bahwa sekarang itu banyak sekali game-game lawas yang di remaster. Dan ini sekarang jadi ladang milking para developer kayaknya ya, kayak developer game, publisher untuk untuk menggaruk duit lagi dari situ gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita berkaca zaman dulu itu kan sama sekali tidak ada game remaster nggak ada ya, yang ada kayak semacam sequel gitu ya. Dari game-game retro zaman dulu, game apa yang sampai sekarang komandan paling inget dan sampai sekarang kalau dimainin lagi ini masih enjoy banget? Kalau side scrolling dari kiri ke kanan, saya lebih sukanya Sonic. Oke, Sonic the Hedgehog ya. Ya, tapi kalau side scrollingnya brawling, ya yang saya dari kiri ke kanan tapi gebuk-gebukan, itu aku lebih suka Bare Knuckle. Oh, beat 'em ups ya. Anak Sega banget nih. Banget nih jelas ya. Anak Sega banget jelas nih. Hah? Ya. Oke. Kalau RPG, kalau nggak Chrono Trigger sama FF6. Oke, itu emang FF6 memang the best pada zaman. Dan sampai sekarang juga FF yang punya jobs paling banyak ya kalau misalnya jobs sama ceritanya cukup kompleks banget. Ceritanya cukup kompleks itu ya di FF6 lewat kompleks malah. Iya. Tapi kan hati gue bergejolak ya karena gue adalah anak Nintendo. Ya. Apa emang buat komandan ini ya? Maksudnya gemar banget sama game-game Sega gitu?
Karena gini, kalau untuk game Nintendo yang entah kenapa pengalaman saya kalau Nintendonya agak-agak buruk, Pak. Saya dapatnya gamenya susah mulu. Apa contohnya? Yang paling susah apa contohnya? Kok bisa? Soalnya Nintendo itu kan game yang sangat ramah sekali dengan keluarga gitu. Oh no. Iya. Oh no. Anda belum pernah main game yang saya mainkan. Oh, apa tuh? Transformers Nazo no Convoy. Oh ya Tuhan. Transformers, oke, sebentar gue sambil cari ya. Transformers. Kura-kura ninja aja kalah kura-kura ninja. Itu game Transformers pertama kali di Nintendo. Transformers Nazo no Convoy no Nazo ini ya? Ya. Convoy no Itu Nazo. juga bukan konvoy, itu kan Ultra Magnus kan? Iya, memang ini Ultra Magnus kan? Oke, ini gamenya kayak side scrolling juga nih ya? Ya, side scrolling. Oke. Susah banget. Musuhnya nggak habis-habis, respawn mulu. Cuman itu kalau nggak salah cuma sampai stage 16. Cuman masalahnya itu ada jebakan Batman. Kalau kamu gerakannya nggak ngikutin alurnya, kamu nggak akan nyampe bos. Oh makanya Nazo. Gue terus terang seumur hidup gue nih guys, yang dibicarain tadi itu gue belum pernah mainin sama sekali gamenya. At all. Jangan. At all. Ini gue juga sambil lihat Google ya. Gue juga sambil lihat Google nih. Kenapa? Kan banyak ya game-game yang menyenangkan dari Nintendo gitu. Kenapa yang nggak dirasain itu gitu? Kenapa mainnya malah ini gitu? Oke, Super Mario Bros aku main dan ya oke kalau main enjoy gitu. Tapi ya karena saya penggemar Transformers Pak dari dulu. Jadi begitu ada game Transformers, wah pengen main gitu kan. Kayak apa gitu kan. Apalagi kan saya memang sukanya Optimus Prime ya. Kalau bahasa Jepangnya, di versi Jepangnya namanya Convoy. Wah ada nih tentang Convoy, ya boleh deh. Begitu main, kok bukan Convoy tokohnya, ternyata tokohnya Ultra Magnus, udah mainnya kayak begini. Kok susah ya kata Tapi tamat nggak? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Belum, dan baru kemarin baru sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu saya baru dapat triknya, jalurnya, dan saya nggak mau nerusin, nggak mau sampai udah keburu ilfil duluan. Dan entah kenapa di era retro itu semua game Transformers itu pasti susah. To say, kalau nggak terlalu susah, terlalu jelek. Maaf kalau saya terlalu blunt ya, tapi terlalu jelek. Ya apa contohnya jelek apa ya contohnya jelek? Kayak misalnya itu ya Convoy no Nazo. Kemudian ada yang versi disket. Judulnya kalau nggak salah The Headmaster. Itu juga sama jeleknya. Tapi in terms of graphically speaking jauh lebih bagus daripada yang Convoy no Nazo tadi itu sebetulnya. Yes. Tapi tetap aja susah. Lebih susah apalah. Oke. Terus Beast Wars di PS, Soso ya. Ada yang versi Game Boy. Oke, gue mainin Beast Wars Game Boy ya. Yang fighting itu kan? Iya. Yang fighting ya. Baru mulai ada lagi di PS2. Itu juga sama, nggak oke. Game Transformers mulai bagus justru pas eranya WFC. Kayak gue main juga deh. Mulai War for Cybertron, Fall of Cybertron, Devastation itu udah bagus. Oke. Akhirnya bisa bikin game Transformers yang proper. Nah kalau dari Mas Andreas sendiri nih, game apa? Game retro apa? Jadi Super Mario 3. Super Mario 3 susah? Super Mario 3 susah? Untuk anak kecil susah sih, karena waktu itu belum ngerti power up segala macam gitu. Oke. Dia tidak katanya, gitu. Terus, tapi kalau udah nguasain itu udah gampang sih. Super Mario 3. Iya. Terus Mega Man 2, tuh Mega Man 2 susahnya bukan main. Itu sampai sekarang itu juga one of the itu one of the toughest game ever made ya itu Mega Man 2 ya. Terus ketiga Alien Soldier, yes. Kok gue banyak yang nggak tahu ya? Kayak gue nggak cocok gue bawain retro anjir. Alien Soldier, oke. Bagi yang belum pernah main Alien Soldier, lu mesti main deh. Ini di mana nih? Alien Soldier ini di mana? Di Sega Genesis. Oh Sega, oke. Oh karena gue bukan anak Sega ya. Asteroid. Oh iya, ini kalau gue lihat dari gambarnya modelnya mirip-mirip Mega Man ya. Ada pemilihan senjata dan juga dan lain-lain ini ya. Dan itu sebenarnya tiap level tuh cuma battle. Ada 50 level lagi. Oke, anjir. Sebenarnya ada 2 di PS yang buat saya tetap dimainin sampai sekarang. Betul. Super Robo War. Super Robot Wars. Super Robot Wars ya, F sama F Ketsuhen. Sama satu lagi ini yang orang nggak akan nyangka. Betul. Game Girl. Tokimeki Memorial. Kalau Tokimeki Memorial, gue sendiri pun suka game itu. Gue main yang 1 dan kedua. Karena itu Love Sims pertama gue. Ya game Love Sims pertama gue tuh Tokimeki Memorial.
Ya. Tapi dulu nyari Tokimeki Memorial susah. Susah dulu. Nah, gue tahu nih kenapa komandan tahu. Karena si Vega jual. Dulu. Anda tahu, Vega jual itu karena aku yang racunin. Pertama kali bukan Vega kan? Jual bebas kan bajakannya. Oh enggak, bukan Vega. Cuman memang karena waktu itu kan nggak banyak yang tahu. Aku sendiri juga nggak banyak yang tahu. Tahu dari temanku gitu, dari temanku yang punya. Aku main dan dari situlah aku jadi mulai tertarik dengan bahasa Jepang dan aku mulai belajar bahasa Jepang dan akhirnya kuliah bahasa Jepang. Nah, pas Tokimeki Memorial 2 aku bilang, wah ini bagus ini. Sayang kalau nggak diekspos gitu kan. Ya aku racunin ke bos Vega, bos, masukin ini bos. Oke bos, saya bilang. Oke gitu. Oh ya udah. Oke, bos. Tapi ada artikelnya nih. Gua yang bikin, gua bilang. Gua yang bikin. Jadi jangan-jangan di mana-mana. Tapi juga komandan masukin ya, Makros ya. SDF ya ini IOBT Masuka itu ya. IOBT Masuka ya. Ya, itu ya. Salsa Fantasia juga sama. Salsa Fantasia. Oh iya. Nah jadi di sini sebenarnya gue takutnya anak-anak yang nonton gak relate. Jadi gini ya guys ya. Jadi gue ceritain sedikit background di balik game-game ini gitu ya. Jadi pada masa tahun 90-an kita semua disajikan sama semua game bajakan yang which is copy and public, co-op lah istilahnya co-op ya. Jadi dari zaman Famicom, NES gitu ya, terus SNES, Sega semuanya co-op dan itu semuanya rata-rata yang dirilis, yang dijual itu adalah game-game mainstream. Jadi game-game mainstream itu adalah game-game yang sebetulnya ngejual dan easy to understand karena Indonesia juga tidak pada zaman itu tahun 90-an Indonesia pun tidak begitu familiar dengan bahasa Inggris, apalagi bahasa Jepang. It's a niche thing to do. Kalau ada orang ngejual game dengan bahasa Jepang yang tidak populer gitu ya, yang tidak populer. Nah, dulu itu zaman Famicom ada beberapa zaman Nintendo banyak game masuk bahasa Jepang masuk iya, tapi karena apa? Karena kartunnya ditayangkan. Contohnya adalah Senseiya, Transformers, Macross itu karena kartunnya ditayangkan di Indonesia. Nah, begitu beranjak ke dunia tahun 90-an begitu PS masuk dan segala macam, itu pun kurang lebih sama ya. Jadi kayak game-game yang beredar RPG dan lain-lain pun itu semuanya game-game mainstream. Tidak ada game-game Jepang. Sampai akhirnya kalau gua nggak salah ingat itu muncul dari majalah 3D juga udah mulai bahas anime. Terus ya punya majalah, terus ada Animonster waktu itu kan ada Animonster, itu anime mulai membludak dan informasi mengenai game yang anime based itu masuk. Itu masuk dan mulai diperkenalkanlah game-game dengan genre-genre yang tadi kayak misalnya Love Simulation, Tokimeki Memorial. Tapi kekurangannya cuma satu, tidak ada di pasar-pasar di toko game manapun yang menjual bebas game-game ini. Gitu kan? Karena ya itu tadi takutnya tidak laku dijual gitu loh. Betul. Nah sampai akhirnya gue pun beli Tokimeki Memorial itu Vega. Gue juga belinya dari Vega. Mohon maaf gue yang racun. Itu ya. Karena gue juga belinya di Vega dan gue inget banget itu karena gue susah banget dapetin game itu. Jadi gue specifically nyari Forever With You yang itu juga dari Vega. Terus Macross IOBT Masuka itu sebetulnya dari movie kan ditranslasin ke game kan. Abis itu muncullah game-game Love Simulation selainnya, kayak di Dreamcast tuh mulai banyak ya. Di Sega itu dari sejak era Saturn itu sudah banyak game Love Sim. Cuman bedanya kalau Love Sim yang di Sega Saturn jatuhnya ROG. ROG ya. ROG guys ya, bukan ROG, bukan ROG bukan. ROG. Ya. ROG. Nah, dan bahasa Dewa pula. Bisa dibilang Tokimeki Memorial itu adalah pertama kalinya game Love Sim yang non ROG. Yang gue tahu, iya. Memang iya. Ya, tapi bagi gue Love Sim semua ROG pada zaman itu. Nah, itu dia. Nah, kalau sekarang jadi biasanya balik lagi gitu kan, balik lagi ke ROG lagi. Tapi kalau dulu kan memang Love Sim itu memang ada dua, yang ROG sama non ROG. Tapi yang non ROG itu yang pertama kali keluar itu ya memang Tokimemo. Oke, gue bacain dulu ini tadi dari panel. Selamat siang bang, sore terlambat baru dari ICU. Bahas apa nih bang? Bahas retro ya panel ya. Mau game yang jelek Nintendo inget LJN. Apa tuh? LJN tuh apa? Oh itu developer game jadul. Developer juga sekaligus publisher sih.
Berarti hari ini gue ajak orang yang tepat. Gue nggak tahu, mereka tahu ya. Gak usah menyangkal kalau itu ya. Gue balik lagi ke Mas Andreas. Sekarang tadi kan Mas Andreas belum nyebutin kelahiran. Lo kelahiran tahun berapa sih, bro? Lo SD tahun berapa deh? Lo SD tahun berapa? Kayaknya SD gue 90. Oke. Berarti hampir sangkatan lah kita, hampir sangkatan. Nah, jadi apa yang lo ingat? Apa yang lo ingat tentang tadi kita zaman-zaman game-game retro yang genrenya aneh-aneh? Apa yang lo ingat tentang hal itu, cuy? Kayak kura-kura ninja yang di level air. Mungkin inget ya. Oh, yang di sewer ya. Ya. Bagi kalian belum tahu, sekali gue ini lagi. Jadi kura-kura ninja dulu sebelum kura-kura ninja yang ke 4 ya kalau nggak salah, yang baru mainstream jadi beat 'em up di SNES waktu itu, yang Turtles in Time, itu gamenya susah semua tuh dulu tuh. Gamenya susah. Iya, dan jangan lupa itu yang bikin Konami. Yang bikin Konami, betul. Nintendo itu emang senengnya bikin game susah. Kurang ajar itu memang. Makanya sampai sekarang terkena kode Konami itu awalnya dari Contra, karena Contra tuh gamenya susah. Iya. Masa sih? Iya. Bro, masalah refleks aja, masalah refleks. Masalah refleks ya, tapi di US itu mereka kesulitan. Sampai akhirnya dimunculin kode itu gitu. Apalagi dengan jumlah nyawanya kan cuma sedikit kan, cuma kasih jatah 3. Tapi Komandan, kalau nggak salah kan emang game-game Jepang itu kan susah semua, pas dibawa ke Amerika emang dibikin mudah kan? Kayak Final Fantasy 5 gitu. Final Fantasy 5 katanya di versi Amerika dibikin easy mode banget gitu. Kalau RPG mungkin pernah main Legend of Dragon? Ya. Oh, itu yang versi US pas jadi Dragonnya ente dapat combo 5 itu gampang banget. Tapi coba mainin Jepang, bisa dapat 3 combo aja udah luar biasa. Oke. Berarti kan lo tadi ngomongin masalah kura-kura ninja yang paling berkenan sampai sekarang. Pertanyaan gue, apakah sekarang saat ini lo sudah tamat atau belum? Kan? Gue udah. Gue juga udah. Kalau gue udah dong. Kalau gue udah ya. Kalau gue udah. Kalau gue udah. Mau hidup penuh tantangan, main yang Transformers yang itu, Convoy no Nazo. Oke, wah. Gua akan coba nanti guys. Setelah segmen ini gua akan coba memainkan Transformers Convoy no Nazo itu tadi ya. Nah, sekarang balik lagi gua ke masalah game retro lagi nih, mengenai masalah tadi perbedaan region. Anak-anak zaman sekarang mungkin nggak kurang tahu, tapi dulu memang kalau anak-anak retro pasti ngalamin banget gimana Jepang itu punya jauh tantangan yang lebih sulit ya. Dibandingin versi US gitu ya. Menurut kalian berdua nih dari Komandan sama Mas Tender, kenapa hal itu tuh ada gitu? Kenapa harus ada versi Jepang? Kenapa harus ada versi US dengan dua tipe tadi level yang berbeda? Sebetulnya gini sih, kalau saya melihat dari era Famicom ya sama NES ya, ada beberapa dari segi peripheralnya saja sudah berbeda. Contoh di Famicom, di sticknya Famicom ada kalau nggak salah yang di player 2 itu ada mic-nya. Ada mikrofonnya. Kalau yang di NES kan nggak ada. Betul. Oh iya, di NES nggak ada. Betul. Nggak ada. Tapi kalau di Famicom ada, tapi cuma di player 2. Iya. Dan ternyata itu fungsinya adalah untuk main game Zelda. Jadi saya lupa game Zelda keberapa, itu di boss keberapa. Pakai itu musuh ruling. Iya. Ingat gue. Di situ. Betul. Iya, gue ingat. Nah, itu saya lihat itu dari segi peripheral, kemudian dari software. Super Mario Bros 2. Yang versi Jepang sama versi US aja beda. Super Mario 2-nya Jepang di US-nya jadi sebetulnya istilahnya lost level. Iya, lost level. Iya. Jadi US-nya jadinya lost level. Udah gitu doang. Terus yang begitu yang jadinya Super Mario 2-nya US itu sebetulnya game yang berbeda. Karena waktu itu kalau gue baca dari dokumenterinya itu Nintendo tuh, jadi karena US itu bosan katanya, takutnya bosan gitu pasarnya, gitu ya kayaknya. Nah iya, itu dia. Dan ya kalau kulihat sih memang sebenarnya paling gampang dilihat itu sebenarnya dari emang perbedaan kultural dan pola pikir sih sebetulnya. Kalau Jepang itu kan dia kan proses, beda dengan US. Kalau US yang penting result. Ya. Benar. Makanya kenapa game-game yang Jepang itu sengaja dibuat susah karena emang berproses. Kita harus belajar prosesnya dulu. Iya. Gitu. Kalau US kan bodo amat, yang penting gue dapat, yang penting gue menang. That's it gitu loh. Result yang penting. Makanya dalam beberapa level itu harus diturunkan gitu. Karena ya itu tadi, karena takut cepat bosan dan sebagainya. Itu yang dikeluarkan untuk versi US-nya gitu.
Ya mohon maaf, maksudnya kadang-kadang nilainya jadi kesannya game US mah di downgrade ya, mau gimana lagi, emang pola pikirnya begitu gitu kan. Iya. Tapi at some point agree sih, karena tapi sebetulnya kasta itu mulai hilang di genre next gen sekarang sih sebetulnya, karena udah hampir gak ada lagi. Karena dulu dari zaman PS2 masih ada, PS2 itu masih ada dan itu masih kental banget. PS3 sedikit lah, PS3 sedikit yang udah mulai gitu, tapi mulai zaman PS4 udah nggak ada tuh kayak gitu tuh. Dan satu lagi, kalau saya ngelihatnya dari segi online ya, dari segi online sendiri, US itu lebih prefer PvP, player versus player. Jepang dia lebih prefer kolaborasi. Jadi maksudnya gini, ambilnya contohnya, saya ambil ini ya, MMORPG ya. Saya ambil contoh MMORPG. US itu lebih senangnya ini, kalau nggak player versus player atau guild versus guild. Oke. Ya. Kalau Jepang dia nggak begitu, dia lebih sukanya kita semua player kerja bareng lawan NPC. Komputer gitu, tapi rame-rame ya. Makanya that's why Monster Hunters works di Jepang ya, pertama kali ya. Yes, memang pola pikirnya mereka begitu. Mereka lebih senang kolaborasi, kerjasama. Kalaupun challenge hanya challenge untuk diri sendiri, that's it. Mereka nggak suka konflik. Mereka kurang suka konflik. Makanya kalau game-game kayak COD gitu, kalau Jepang itu mereka nggak terlalu suka. Mereka baru sukanya kayak misalnya defend the flag, mempertahankan bendera. Nah itu mereka mau gitu loh. Tower defense, istilah tower defense ya, kayak tower defense gitu ya. Oh, agak damai ya. Jepang tuh agak damai ya. Ya. Jepang Cahasia. Ya. Kalau dipikir tadi dari pemaparan komandan, akhirnya gue juga baru sadar memang ternyata begitu ya. The proses Jepang itu sangat menikmati proses, makanya ketika dikasih game yang lebih sulit, mereka tuh bukannya males tapi malah lebih tertantang untuk menaklukkan proses itu gitu kan ya. Nah, sekarang kita sekarang kita coba bandingin RPG ya. Kita coba bandingin RPG ini karena menurut gue, karena RPG itu adalah genre game yang berkembang di saat yang hampir bersamaan di dua kubu game yang berbeda, Amerika dan juga Jepang ya. Jadi sebenarnya game RPG Jepang itu terinspirasi dari game RPG dari Amerika sebenarnya. Ya karena pertama kali kan munculnya mereka sendiri yang pertama kali mempopulerkan tuh Amerika, mulai dari apa tuh yang pakai ketik-ketikan sampai oh my god. Ya, King Quest, Police Quest dan sebagainya. King Quest gue ingat King Quest ya. Nah jadi sekarang itu kan akhirnya berkembang sendiri. Kalau nggak salah di tahun semenjak eranya PS2 lah baru mau mulai populer, seingat gue ya, istilah namanya RPG US, RPG Jepang gitu. Karena ada JRPG, ada RPG biasa. Ya, jadi karena kita mulai belum terlalu ya, karena kita mulai kenal sama apa tuh dulu namanya kayak Pillars of Eternity dulu zaman di PC kan, terus ada apa Might and Magic ya, Heroes Might and Magic. Nah itu kan Neverwinter Nights ya kan. Nah itu kan Amerika style banget game. Terus ada lagi Japanese style banget game RPG gitu ya. Nah menurut bapak-bapak berdua nih, kita ngomongnya in terms of retro ya. Karena kalau sekarang menurut gue juga sekarang hampir sama nih. Mulai nyampur nih menurut gue nih sekarang. Udah mulai combining. Jadi yang Jepang mulai nyesuaiin yang US juga mulai sedikit menyesuaikan ke yang Jepang. Jadi kayak ngambil safe space di mana yang penting gamenya laku gitu loh. Kalau sekarang tuh begitu tuh. Yang membedakan dulu. Iya. Kalau dulu sih kebanyakan game RPG sama Jepang bedanya ya kalau Jepang itu kita kan dikasih karakter nih, udah ada nama si A siapa, nama si B siapa, segala macam. Sedangkan kalau game-game Amerika yang RPG kan karakternya nggak ada nama. Bener-bener kita kasih nama sendiri ya? Iya, kita kasih nama sendiri. Kita mesti build up-nya parameter rank-nya berapa, intelligence-nya berapa, buat bisa unlock apa skill apa gitu. Kayak Diablo 2 kan contohnya kan. Nah, yang membedakan cuma job quest, nggak tahu nama orang siapa. Gitu. Beda kalau sama kan itu story driven, karakternya udah ada semua. Iya, benar. Itu benar. Dan terkadang yang mungkin kenapa game RPG kurang bisa diterima di Amerika pada masa itu karena gamernya tuh nggak ngerasa ini gua gitu. Bayangin kayak Neverwinter, kayak Skyrim, itu kan nggak ada nama, semua orang bisa. Iya. Tuh, pembeda utamanya itu sih. Oke, jadi kayak point of view ya, first person dan third person aja ya sebetulnya. Iya. Jadi kalau aku bisa tarik RPG Jepang itu benar-benar story driven, based on cerita. Jadi kita hanya jadi kayak baca buku. Iya. Kalau RPG US, you live in the book gitu. Jadi kamu yang hidup di bukunya gitu loh.
Jadi kayak kalau dulu tuh buku cerita tuh ada apa pilih ceritamu sendiri ya kalau nggak salah ada kan Iya. begitu. Iya. Kayak cerita. Itu RPG US tuh kayak begitu tuh. Oke. Kalau di RPG Amerika tuh bisa permadeath. Kalau di Jepang belum kan lagi pada masanya. Oh gitu ya. Kalau mati itu yang mulai dari Amerika punya itu ya, RPG permadeath itu ya. Kayak Diablo kan ada kan permadeath. Iya. Oh ya kalau mati udah gitu kan. Dia harus bikin baru lagi kan. Iya. Oke. Sebelum gue lanjut lagi nih topiknya, gue baca dulu dari beberapa dari Saweria lagi. Terima kasih banyak guys ya. Jadi dari Arya lagi nih, Konami Code bukannya gara-gara game Gradius ya? Gue juga lupa. Pokoknya antara Gradius dan Contra tuh 11-12 dari situ ya. Ya itu memang game susah sih dua-duanya. Emang Konami kan busuk dari dulu. Terus gimana cara meningkatkan penjualan? Bikin susah gitu. Jadi ingat waktu di Konami, tapi di era Famicom, cuma kayaknya saya nggak tahu masuk ke Indonesia secara luas atau enggak. Itu ada game namanya Konami YY World. Masuk tiap stage-nya beda-beda dan itu satu stage itu ngambil dari game-game Konami yang ada. Jadi dari Twin apa tadi YY World ya? Konami YY World. Lagi-lagi guys ya, ilmu retro saya dipertanyakan di sini ya. Itu kebayang Pak. Jadi satu game kamu main game Twinbee. Di satu game yang lain kamu main Pro Yakyu. Oh anjir, gue kenapa gak main anjir? Dan kalau nggak salah ada satu stage, itu stage-nya jadi kayak Metal Gear Solid. Sama Metal Gear jadi nyumput gak jelas. Ini apa? Gilanya Konami zaman dulu. Ya walaupun sekarang jadi gamer sekarang ya. Iya, disayangkan sekali. Ya ternyata ilmu retronya Bapak Rizky masih cetek bener guys ya. Ternyata dia di atas langit masih ada langit guys ya. Dan di atasnya langit masih ada komandan guys, tenang. Sebelum kita masuk ke akhir segmen, gue tuh pengen balik lagi, kita flashback lagi ke era tahun 90-an awal gitu ya. Gue tuh sebetulnya penasaran banget dengan industrinya pada masa itu ya. Kebetulan ini kan komandan yang ngalamin gitu ya kan. Zaman-zamannya game station itu kan majalah game itu kan udah marak banget ya, udah marak banget. How the competitions back there gitu cuy, mengenai masalah game gitu. Saya sempat ngobrol juga sama senior saya gitu ya, ke Kak Gunawan, Kak Gun. Kalau beliau kan memang dia kan ini ya supply dari luar ya, majalah-majalah luar, betul. Ya kita di situ bagi kebetulan kalau kita untuk game station itu kita dapat sumbernya. Alhamdulillah dapatnya lebih banyak, jadi nggak hanya majalah US doang, tapi juga kita mulai pelan-pelan dapat dari majalah Jepang juga, kayak Famitsu dan beberapa juga sama New Type juga. Kalau New Type juga biasanya kan buat Animoster juga, tapi ada dari game juga, kita juga ngambil dari New Type juga. Dan kita juga jangan sampai kelihatan banget plek-ketiplek gitu loh. Jadi maksudnya kayak untuk dari artnya, untuk misalnya untuk gambarnya. Karena kadang-kadang untuk misalnya untuk gameplaynya gitu ya, foto gameplaynya itu saya motret sendiri Pak. Oh, pakai kamera dipotret ke TV gitu. Iya. Okay, kalau kebetulan kalau saya yang liput ya, kalau misalnya kalau saya yang bikin reviewnya gitu, saya pakai kamera sendiri, saya potret, feed fotonya saya kasih ke GS. Zaman dulu tidak ada screen capture guys ya. Iya nggak ada. Kalau nggak ya, kalaupun harus scan dari majalah ya kita usahakan jangan plek-ketiplek banget gitu loh, karena takutnya nanti kan karena juga di sana juga masalah copyright juga udah mulai rame kan. Oh iya. How's the copyright back there? Jujur ya, waktu itu kita kalau untuk yang majalah-majalah beberapa kita sempat kucing-kucingan, cuman kalau untuk yang benar-benar ngehindarin ya itu kita pakai itu kamera. Oh, oke. Walaupun kontennya mirip, tapi yang penting ada satu sumber di mana ini foto gue sendiri loh. Gue sendiri gitu. Iya, jadi kalau mau nonton nggak bisa. Iya, lo nonton. Oke, ya. Oke. Dan itu yang membedakan game sessions kontennya dengan beberapa game majalah game lainnya gitu di masa itu gitu ya. Dan kalau mulai era 2000-an sih sudah mulai bisa ya screen capture, cuman kalau waktu 90 mau awal-awal 2000 itu agak susah untuk screen capture. Beberapa ya akhirnya kalau artikel yang aku biasanya aku foto. Oke. Aku masih ada tuh berkas-berkas fotonya masih ada. Nah, kalau lo sendiri gimana? Apakah lo masih terikat ya emosional lo terhadap game-game retro, atau kalau sekarang sudah mulai move on juga ke mulai mainin game yang baru, mulai menggandrungi game-game next gen yang baru? Game-game baru sih main, cuma masih lebih banyak porsi main game-game jadul banget ya. Paling kayak game eranya PS3 sama Xbox 360 masih bagus-bagus menurut gua. Sama PS2 lah paling. Tapi kalau ngikutin yang sekarang-sekarang kadang-kadang agak males sih. Males ininya doang, males update-nya, datanya puluhan giga.
Nah, itu dia. Itu aja palingan. Itu dia. Iya, Lu bayangin, lu pulang ke rumah, lu mau main, game tinggal nyalain, atau update 89 GB. What the? Iya. Itu ngeselin, men. Iya. Apalagi internetnya plat merah ya, susah juga tuh. Waduh. Baiklah. Apa yang membuat Komandan dan juga Andreas ini menganggap bahwa game-game retro, game-game zaman dulu itu lebih baik daripada game sekarang? Kalau game-game zaman dulu, studio itu masih bisa ngasih developernya, timnya sendiri percayaan bikin game sesuai passion gitu. Ya, makanya kan lebih banyak eksplor dari segi genre sama judul sama permainannya seperti apa. Tapi kan kalau game zaman sekarang kan jarang, udah hampir mungkin masih ada, cuma nggak banyak studio yang ngasih kepercayaan ke developernya bikin game yang seperti mereka. Malah mereka dipaksa bikin ini harus bisa untung, nggak bisa enggak gitu. Contoh kita persempit EA dah. Iya. Ya kan, kalau judulnya atau kalau franchise-nya nggak menguntungkan, misalnya franchise-nya menguntungkan, tapi nggak sampai ke target yang dimauin shareholder, udah game-nya dimatiin. Contoh kasus Dead Space 3. Contoh lagi Anthem, ya itu dia. Contoh lagi nih yang paling gua sampai sekarang dendam nih. Mereka beli Westwood yang bikin Command and Conquer, terus Westwood dibubarin, bikin Command and Conquer sendiri. Betul, bener. Command Conquer 4 itu sampah, men. Sorry itu Command Conquer 4 itu sampah. Iya, nggak ada yang mainin, nggak ada yang mainin. Gue rasa nggak ada yang mainin sampai sekarang ya. Makanya kalau lo lihat juga yang EA reboot lagi di EA Play-nya itu kan ada Command Conquer Remastered yang pertama, kedua, ya kan, Red Alert dan lain-lain. Kalau udah bagus jangan diubah mulanya, gitu. Nah yang mungkin sekarang kalau di dunia film dulu ada tuh namanya film tahun 80-an akhir, namanya tuh Heaven's Gate. Itu produksinya hancur banget, bikin Orion bangkrut. Dan setelah itu studio film di Amerika udah nggak percaya lagi sama sutradara. Kalau dulu kan sutradara kan punya power ya? Filmnya seperti apa kan, punya power. Tapi setelah itu yang megang power semuanya manajemen. Nah akhirnya ngerambah ke dunia game. Gini dah, lo perhatiin dah, tahun 80, 90 kita kenalnya kan developernya yang terkenal kan, Kojima ya. Dari Capcom namanya siapa, yang bikin Kingdom Hearts siapa. Tapi makin ke 2000 sekarang kita nggak kenal lagi nama developer siapa kan. Kita kenal siapa? Perusahaannya doang. Betul. Udah pada di-kick semua kan developer terkenalnya kan. Yang bertahan cuma siapa paling? Shigeru Miyamoto. Iya, karena Nintendo is still to the core, maksud gua. Kalau sampai sekarang Nintendo masih di core-nya. Core-nya tuh gini, jadi sekarang udah kalau menurut gua ya, perusahaan video game udah heartless. Kalau aku ngeliatnya gini ya, sebetulnya bukan terlepas dari kalau saya pribadi, saya ngelihatnya mau game retro, mau game baru, itu sebetulnya I have no problem with that gitu. Saya nggak ada masalah untuk itu. Cuma karena buat saya yang penting gameplay. Enak nggak di saya gitu loh, karena ya terlepas apapun game retro juga yang gameplaynya nggak worth it dimainin ada gitu. Contohnya saya sebutkan beberapa gitu kan, kayak Convoy no Nazo gitu kan. Terus kalau sempat di PS1 tuh ada beberapa game kalau RPG tuh, kalau misalnya pernah main Beyond the Beyond. The Beyond, oke. Enggak, kalau buat gue tuh enggak banget gitu, enggak banget. Literally sucks kalau buat saya. Udah bayangkan kamu setiap jalan 3 step, kamu bakal ketemu enemy. Oh, random encounter-nya rese ya? Random encounter-nya rese. Kedua, puzzle jalannya itu very confusing. Dan battle-nya itu battle-nya bukan kayak battle RPG biasa, itu battle-nya kayak battle Dragon Ball. Sampai ada bunyi tring, nah itu berarti pukulan kamu masuk. Kalau pukulnya masuk berarti damage-nya gede. Jadi bayangkan level kamu, misalnya level hero kamu misalnya sudah 80. Lawan monster sekitar level 50, tapi kamu nggak keluarin itu. Pukulannya cuma 1. Kamu mukul damage-nya cuma 1. Mulai kebayang resenya. Nah, itu gitu. Nah, itu yang menyebalkan gitu. Tapi kadang-kadang ada juga visualnya mungkin biasa gitu, tapi gameplaynya luar biasa dari segi kontrol, dari segi story. Itu ada contoh, saya ambil yang paling sederhana, Suikoden 1, Getsu Suikoden. Itu ya kalau dari grafik mungkin so-so lah dibanding pada zamannya biasa so-so ya. Iya, so-so lah dibandingkan Beyond the Beyond, itu grafiknya so-so banget. Dibandingin Final Fantasy 7 pada masa itu pun biasa juga ya. Tapi dari segi gameplay, dari segi kontrol, dari segi story itu luar biasa. Musiknya. Oh ya, musiknya. Wah gila, itu top notch lah kalau buat saya gitu kan. Baliknya sama dengan Andreas tadi bilang, untuk perusahaan Konami juga sama kasusnya kan.
Awal-awal dia waktu zaman PS1 dia boomingnya gila-gilaan, gamenya banyak yang wah zaman gitu sejak zaman NES kalau Konami mah udah booming gitu ya. Sejak kalau saya bilang bahkan dari zaman NES ya. Tapi entah kenapa mulai saya ngelihatnya sih sejak PS3 ya. Konami itu mulai turun. Dan semenjak ganti direktur dan celakanya itu direktur Konaminya adalah bukan orang game. Komandan, sama dulu ada pernah baca artikel ya. Sempat Konami bikin game di mobile. Dan itu lebih menguntungkan dan memang makanya pindah ke situ. Makanya sekarang banyak lini pindah gitu loh. Dan tahu nggak Tokimeki ada game mobile-nya? Saya tidak tahu. Astaga. Ada, namanya Tokimeki Idol. Saya pernah main, saya pernah download. Mulai era PS3 itu direkturnya dia tuh karena terpesona oleh penjualannya Pro Evolution Soccer, akhirnya itu yang di-milking, yang lainnya dimatiin semua pelan-pelan. Oke. Saya sudah melihat nih guys gambarnya Tokimeki Idol di Google ya. Tampaknya bagi Anda para waifu hunter ini adalah game untuk Anda ya. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa komandan di sini adalah manusia yang berbudaya guys, ya itu dia. Man of culture. Man of culture ya. I see. Gini-gini robot juga butuh perasaan. Nah jadi kayak seru banget ya, tapi dan gue rasa juga gue yakin ya nanti kapan-kapan mungkin kita bisa bikin podcast bareng lagi ya. Cuma sebelum kita akhirin gue pengen ada 3 pertanyaan. Yang pertama gue pengen nanya adalah game favorit kalian berdua of all times in retro games ya. Jadi kita gak ngomongin PS4, PS3, retro games. What's your favorite games of all time? Oke, 3 judul ya. Yeah. Buat saya tetap Super Robo War. Oke. Ya, Super Robo War, Tokimeki Forever with You, sama Xenogears. Xenogears. Oke. Akhirnya keluar nama Xenogears, guys. Oke. Kalau Mas Andreas? Super Mario Brother 3. Oke. Yang kata lu susah itu ya? Iya, awal-awal susah, men. Oke. Terus Mega Man tetap. Mega Man berapa exactly? Mega Man 2. Mega Man 2. Oke. FF7 sih. FF7. Kenapa gue bilang FF7 yang ketiga? Gue tuh pertama kali keluar Jepang, gue main tamatin Jepang sampai 3 kali. Di Jepang pakai guide dari Megindo masih awal-awal. Itu mungkin game guide pertama kalinya Megindo. Itu aku ingat yang bikin guide-nya ya yang FF7. Itu si Adit. Astaga. Aditya ini ya, Aditya Re ya. Aditya Re itu yang punya Doki Doki Station ya guys. Dulu sempat pernah gue liput juga soalnya si Dani pernah liput. Jadi lumayan susah-susah ya game-game lo ya. Maksud gue nggak ada yang mudah ya. Super Mario Bros oke lah. Tapi tadi ada Rockman 2 itu setengah mati sih Rockman 2 sih. FF7 juga ya. Terus terang sih kalau nggak ada Waltz sih gue juga nggak bakal tamat sih sebetulnya kalau FF7 ya. Karena we all new to that genre in that area kan. Maksud gue pada tahun 90-an itu kita semua baru berkenalan dengan genre RPG. Karena genre RPG itu adalah genre yang baru diperkenalkan dan populer ketika PS1 masuk di Indonesia kan ya. Yes. Sebetulnya gitu kan. Karena pada zaman era NES, era SNES tidak familiar banget gitu. Padahal kalau dulu di NES itu ada Final Fantasy 4 yang menurut gue juga keren juga gitu kan ya. Terus di zaman SNES juga lebih ada banyak banget game kayak Bahamut Lagoon itu juga cukup bagus juga gitu kan ya di SNES gitu, jadi cukup banyak lah. Nah, dan sekarang juga di SNES itu untuk Final Fantasy US sama Jepang beda loh. FF4 di Jepang itu FF2 di US. Final Fantasy 6 di Jepang itu di US jadi Final Fantasy 3. Makanya pas ada orang pada bingung. Iya. Jadi Final Fantasy 2 3 yang di NES tuh nggak ada di US. Iya. Cuman ada Famicom doang. Iya. Oke. Nah, sekarang setelah game, sekarang your favorite console in retro games. Waduh, berat nih. Berat. 1 atau 3? 3 dong kayak tadi 3. Kalau saya peringkat satunya mungkin Mega Drive. Oke. Mega Drive. Anak Sega. Oke. Kedua, ya PlayStation 1 karena PSE karena itu yang pertama kali saya punya. Kalau nomor 3 yang terakhir saya punya sih PS Vita. Kenapa menjadi favorit PS Vita? Karena banyak game yang karena waifuable ya, game-game waifuable banyak ya di PS Vita ya. Jangan buka
Karena saya tahu pasti tujuan-tujuan Anda yang di sekarang ini ada. Kenapa membeli PS Vita? Karena tujuannya adalah itu ya. Walaupun bahasa Jepang tidak apa-apa. Saya embat saja. Oke. Dari Mas Andreas gimana? Pertama Spica. Spica tuh NES ya berarti ya. KW satunya ini ya Nintendo ya zaman dulu di Indonesia ya. Ya, Spica pertama kali beli di mana? Di Hero Bogor sebelum kebakaran. Hero Bogor iya. Dari itu. Gua dulu minta nyari dibeliin gak jadi akhirnya. Terus kedua itu PlayStation. Oke. Di Glodok di Jembatan Harkomangga 2. Oh iya. Terus kalau ketiga Sega Mega Drive. Sega Mario. Nggak ada yang nyebutin Nintendo guys dari tadi guys. dia nyebutin Spica Nintendo itu jatuhnya Pak. Spica itu jatuhnya Nintendo Pak. Kenapa di Repsol ini kurang sekali komunitas Nintendo? Tolonglah ya Nintendo. Oke, nah sekarang yang ketiga, the best retro franchise game. Maksudnya apa nih developernya atau? Nggak, franchise game. Kan ada Final Fantasy franchise, Super Mario franchise. Oke. Ya aku ya 3 ya. Pertama mungkin Sonic ya. Ya pokoknya semua Sonic itu jatuhnya franchise. Oke. Gak gampang ya ternyata. Apa Rockman? Oke, Mega Man ya Rockman. Oke. Terakhir apa ya? Paling Tokimeki. Di luar Tokimeki Idol ya. Karena buat saya emang apalagi yang buat saya ngena itu Tokimeki 4 Pak. Itu epic banget karena ceritanya flashback lagi ke dengan format seragam yang baru. Jadi benar-benar ini nostalgia sekali gitu kan. Sudah jelas ya, manusia yang berbudaya guys ya. Tokimeki favorit franchise. Oke. Mas Andreas gimana Mas Andreas? Mortal Kombat. Mortal Kombat. Karena developernya tuh bener-bener bikin ceritanya tuh komplit, kembangin gitu, ceritanya berjalan gitu. Terus kedua itu franchise-nya Sonic. Iya Sonic. Saya mulai marah terus. Kalau ketiga Mega Man. Oh Mega Man. Jadi ada tali kasih di sini ya, di mana Mega Man menjadi salah satu franchise favorit antara Pak Komandan dan juga Pak Andreas. Ya, memang sayang sekali Mega Man ini franchise-nya jadi agak sedikit terbengkalai belakangan ini ya. Karena balik lagi ya akhirnya karena terbengkalai akhirnya jalan keluarnya adalah meremaster itu dia. Atau bikin collection. Iya, betul. Ya kan Mega Man X Collection, Rockman Collection semua dan sebetulnya gini, dan gue sebetulnya paham kenapa Mega Man itu menjadi salah satu franchise yang favorit karena terbukti saat ini kalau kalian melihat perkembangan game-game indie saat ini ada banyak banget game yang menirukan gameplay dari Rockman dari Mega Man ya. Dan banyak juga lah yang meneruskan legacy itu gameplaynya kayak misalnya kita ngomongin Gunvolt, kita ngomongin ada 20XX, 30XX itu juga model games itu mirip banget, persis banget Mega Man dengan segala macam upgradean yang sebelumnya ada atau tidak ada di Mega Man. Jadi gue setuju sih untuk Mega Man. Sih gue rasa Mega Man atau Rockman adalah salah satu franchise yang menurut gue cukup solid gitu ya. Walaupun saya agak kecewa tidak ada yang menyebutkan franchise Mario, tidak ada yang menyebutkan franchise Pokemon gitu ya, agak kecewa saya sebenarnya ya. Pokemon main sih, demen. Paling cuma kayak satu masa doang kayak Pokemon Yellow, Pokemon Red Ruby atau Blue apa ya udah gitu doang. Aku Pokemon cuma pernah beli boneka Pikachu-nya doang, itu pun dijadiin kado. Dijadiin kado ke cewek. Kalau Super Mario mah itu mah franchise kan banyak orang. Iya. Gitu. Istilahnya udah terlalu common lah. Iya. Jadi untuk masing-masing gamer franchise the best-nya untuk personalnya masing-masing. Walaupun mungkin juga nggak banyak tahu kalau Super Mario pernah ada RPG-nya. Super Nintendo yang dia kerja sama Square ya. Itu juga salah satu game RPG terbaik juga sih di Super Nintendo pada waktu itu ya. Oke, so guys ya, sebelum kita akhiri sebetulnya gue ingin mengucapkan terima kasih lagi buat Mas Andreas dan juga Pak Komandan ya. Pak Delta Pythagoras. Sekali lagi gue ingetin namanya Delta Pythagoras. Ya. Tidak ada sekarang ibu-ibu atau orang tua yang menamakan anaknya sesuai dengan mata pelajaran yang susah. Gua aman Pak di semua media sosial nama gua pasti langsung di-approve. Gak ada tambahan angka 1, 2, 3 gak ada. Tapi pernah lihat ada orang namanya algoritma. Iya. Tapi kan tidak ada anak orang tua zaman sekarang yang menamakan anak. Lu mau kasih nama anak lo apa?
kayaknya algoritma asik deh katanya. Nggak ada. Teman gua aja ada namanya Avanov kok. Nah, temennya kok Pak Komandan kan, kita tahu dong angkatannya dong, ya kan? Kita tahu dong angkatannya dong, ya kan? Yes. Oke, nah jadi kalau gua mau nyari Pak Komandan nih bisa dicari di mana Pak Komandan? Bisa nongkrong di mana Pak Komandan? Saya saya punya IG juga di Delta_Pythagoras. Juga saya juga punya channel, tapi channelnya hanya lebih fokus ke pendidikan ya. Untuk kalau mau belajar bahasa Jepang itu saya ada beberapa video di situ di nice. Delta Pythagoras channel. Tapi masih belum banyak channelnya, nanti mungkin next akan saya tambah lagi video-video untuk pembelajaran bahasa Jepangnya. Di Facebook juga sama, Delta Pythagoras Dentalis. Saya juga ada channel acara saya juga, channelnya Jamanlo_ID. Ya, silakan di like channelnya saya juga, silakan di subscribe. Oke. Kalau Mas Andreas? Saya nongkrong paling di Facebook, Twitter, sama channel YouTube-nya Pak Piji aja. Channel YouTube-nya Pak Piji ya. Jadi itu channelnya Pak Piji udah gua pin message, jadi kalian bisa ngeliat ya, kalian bisa juga karena menurut gua salah satu konten game retro yang eksekusinya baik saat ini untuk channel Indonesia salah satunya adalah Pak Piji. Jauh lebih baik daripada Repsul, gua akuin ya. Tapi tetap Repsul paling oke ya. Dari panel nih ya, salam Bang sesama veteran Super Robot Tyson, Super Robot Wars katanya. Jadi ada salah satu penontonnya Repsul namanya panel, by the way dia itu dokter ya. Dia itu adalah veteran Super Robot Wars, semua Super Robot Wars, literally semua Super Robot Wars dia garap. Jadi kayak kayak kapan hari gue pernah main terus dipandu sama dia, di-guide sama dia, terus dia bilang ini nggak bisa, ini harusnya lawan ini sama ini, terus lo balik dulu mundur ke belakang, lo isi dulu pakai ini, jangan nih, bahkan sampai tokoh-tokoh per mekanya itu dia apal gitu, dan si tokoh itu punya kemampuan apa tuh apal gitu, jadi luar biasa si panel ini ya. Di game Super Robot War itu kan ada robotnya kan apa aja tuh, ada Geta, ada Mazinga, ada Gundam dan sebagainya. Dia paling sering pakainya yang mana? Tuh Om Panel silakan kalau lagi nonton boleh tuh dijawab tuh Panel ya. Ditanya tuh sama komandan tuh ya. Boleh lah mabar gitu, mabar nggak tahu gimana caranya mabar coba. Gimana caranya mabar? Robot gimana caranya mabar? Oh ini dari Panel jawab nih komandan, Mazin Kaiser katanya. Oh Mazin Kaiser, oke baiklah. Mazin Kaiser itu dia ya. Terus dari hand stabilizer, oke. Konten seperti ini yang bikin gue subscribe Repsul. Terima kasih ya. Semoga kalian cukup happy dengan topik bahasan hari ini ya. Terus dari Arya, wah kalau bahas FF bisa lebih mantap kalau ajak Bang Dani. Betul ya. Mungkin next time kita collab lagi dengan Dani, harusnya bahasannya juga jauh lebih enak gitu ya, lebih flow gitu karena sesama orang tua, sesama komen retro ya itu dia. Terus dari Proto Zero, Pak Komandan masih jadi wibu sampai sekarang tuh katanya. Masih, dari jawabannya masih. Alhamdulillah masih, kan saya juga ngajar bahasa Jepang kan. Jadi mau nggak mau kan saya pelajari bahasanya, budayanya, pop kulturnya juga gitu. Jadi ya, mohon maaf, saya bukan wibu, saya lebih tepatnya otaku. Beda kan? Otaku otaku nih. Densha otaku nih, otaku. Nah, so des. Densha otaku, judul banget. Jadul banget ya. Densha otaku tuh jadul banget ya. 2004 kan dramanya. Ya. Itu pas zaman gue kuliah kan, gue pas kuliah di sana tuh gue lagi populer banget itu. Dan saya masih ingat saya itu sambil nonton itu sambil bikin skripsi tentang anime juga. Skripsian ini kayak agak sejalan sama gue. Pak Komandan skripsi anime, skripsi gue J-pop. Terus dari Proto Zero lagi nih. Pak Komandan gak minat masuk Repsul divisi perwibuan bareng Bang Rizky. Gua bukan wibu guys. Ya? Gua bukan wibu guys ya. Gua mantan otaku guys ya. Oke. Jadi itu dari teman-teman dari Saweria, makasih banyak ya dari dukungan Saweria juga, dan teman-teman antusiasme dari diskusi-diskusinya di kolom chat juga cukup ngeflow tadi ya. Makasih banyak, dan makasih banyak juga buat tadi ada yang ngomong korek ya. Jadi korek itu komunitas apa tadi Pak Komandan? Komunitas retro dan konsol. Komunitas retro dan konsol. Itu base di mana tuh korek itu? Biasanya di Bogor, Pak. Biasanya di Bogor tuh. Jadi bagi kalian yang mungkin tinggal di Bogor dan sekitarnya, mungkin bisa menemukan komunitas ini ya. Sering adain gathering juga dan lain-lain. Facebooknya korek ya, komunitas retro and konsol. Biasanya kita ada pertemuan biasanya 2 minggu sekali. Tapi kalau untuk bulan puasa kita belum tahu ya. Kita biasanya ngumpulnya di salah satu kafe di Bogor, di Surya Kencana.
Ya, oke. Gue taunya martabak doang kalau di Surya Kencana ya. Ya di situ ada kafe di situ dan ya kita biasanya ngumpul, kadang-kadang ada main bareng segala macem dan ya enjoy di sana lah gitu loh. Oke, gitu guys. Jadi korek tadi ya, komunitas Retro dan konsol. Jadi mungkin kalian yang ada di daerah Bogor dan sekitarnya ya, dari Ciawi, Cianjur ya, mungkin nggak tahu di mana ya, dekat Bogor. Boleh. Cilengsi ya boleh. Kita juga ada salah satu member yang dari Tajur Cianjur juga kok, Tajur Ciawi juga kok ada. Oh ada tuh guys ya. Sebenarnya Bang Rizky ngeles aja tuh padahal minat dalam perwibuan juga. Iya minat sebagai apa ya, pengetahuan asik. Nah jadi terima kasih banyak sekali lagi ya kepada narasumber kita berdua ya. Jadi sebuah obrolan retro yang seru dan mudah-mudahan ini bisa mengobati juga rasa kangen kalian terhadap konten retro di Repsul juga. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa main ke channelnya PUBG, subscribe channelnya PUBG juga ya, untuk mengetahui. Karena kalau lo lihat ya channel PUBG itu jauh lebih punya koneksi daripada gue. Karena gue lagi lihat ya channel PUBG, di sini dia ada ngobrol sama Grancy. Grancy itu adalah otak di balik 3D Magazine, otak di balik Ultima itu ya Grancy ya. Terus ada juga ngomong sama Kak Gun ya. Kak Gun juga sempat kemarin gue bahas di IG-nya Repsul juga. Kak Gun adalah otak di majalah fantasi, tabloid fantasi juga. Dan juga ada beberapa liputan mengenai komunitas-komunitas retro juga ya. Di situ terus ada The 90s Quiz dan lain-lain. Cukup menarik lah sebetulnya konten-konten melalui retro gitu. So terima kasih ya, terima kasih Andreas, terima kasih sekali lagi Pak Komandan. Sampai ketemu lagi. Karena ini banyak banget yang minta part 2. Tentunya nanti di part 2 gue juga akan ajak Dani juga untuk obrolannya lebih seru lagi gitu ya. Topik-topik bahasan yang lebih lebih spesifik ya, untuk menostalgia kita terhadap game-game retro dan kenapa game retro itu sampai sekarang merupakan satu hal yang yang unik ya, karena sekarang di awal tadi kita udah ngomong bahwa sekarang banyak sekali game retro yang kembali di remake ataupun di remaster. Harusnya kalau kita mau ngebahas ke sana mungkin bakal jadi pembahasannya jauh lebih seru lagi. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi sama Mata Asta. Bye bye. Pak Rane, terima kasih sudah menonton.